Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Kory Maulana Sidik. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat aplikasi create dan read pada database dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, untuk mengawali pada proses pembuatan aplikasi read dan create ini, kita buka terlebih dahulu aplikasi XAMPP-nya, kita aktifkan Apache dan MySQL. Ini sudah aktif, sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita pilih mouse, lalu kita masuk ke browser. Di browser kita ketikkan localhost /php myadmin. Klik enter. Oke, untuk tampilan awalnya yang seperti ini ya, tampilan PHP myadmin. Nah, di sini kita akan membuat database baru terlebih dahulu. Untuk membuat database baru, kita klik new. Nah, di sini nama database-nya. Di sini kita ketikkan, saya akan membuat contoh biodata underscore mahasiswa. Nah, saya akan membuat contoh biodata mahasiswa ini sebagai database-nya. Lalu kita klik. Nah, untuk tabelnya, di sini saya akan memberi nama tb underscore mahasiswa. Kolomnya 4, lalu kita klikkan go. Oke, sini masuk ke menu entitas. Dalam menu entitas ini ada beberapa kolom yang harus diisikan. Di sini kita isikan NIM. Lalu pada kolom berikutnya kita ketikkan di sini nama mahasiswa. Selanjutnya di sini fakultas. Dan terakhir ini prodi. Untuk tipenya NIM ini kita biarkan di integer. Nama mahasiswa kita ganti ke varchar atau variabel karakter. Fakultas juga kita ganti ke varchar. Prodi juga kita ganti ke varchar untuk tipenya. Lalu untuk length atau value-nya, nah length atau value ini yaitu berhubungan atau berkaitan dengan maksimal karakter. Itu bisa berupa angka atau huruf yang nanti akan diisikan. Di sini untuk name, length atau value-nya saya berikan contoh 16. Lalu nama mahasiswa 30. Fakultas 15. Prodi 15. Fakultas kita isikan 30 saja. Prodi juga kita isikan 30. Terus selanjutnya kita ubah stock engine-nya ini ke MyISAM dan scroll ke bawah. Lalu kita save. Nah, di sini tabelnya sudah jadi. Ini tampilan untuk mengenai tabelnya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu memberikan primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah ibaratkan sebagai kunci atau agar database kita mudah dicari nantinya. Nah, untuk membuat primary key kita klik ini, lalu kita masuk ke more. Nah, sini ada primary. Kita klik dan kita klik OK. Oke, di sini sudah ada tombol kuncinya. Ini artinya sudah termasuk primary key. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke insert. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita isikan insert ini lewat kolom-kolom ini, tetapi pada kali ini yaitu mengenai pembuatan aplikasi create dan read ini kita isikan insert ini melalui bahasa pemrograman dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita kembali dulu ke tabelnya. Nah, ini. Terus selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk langkah awal kita akan membuat codingan mengenai atau script mengenai koneksi. Yaitu untuk mengoneksikan antara bahasa pemrograman yang ada di Visual Studio Code ini dengan yang di database. Oke, untuk awalan kita save terlebih dahulu ini. Kita save di local disk C, XAMPP, htdocs. Sini kita buat folder baru terlebih dahulu. Saya akan memberi nama foldernya latihan 9.
Nah, kita simpan di sini dengan nama file koneksi .php. Kita ubah save as tipenya atau formatnya ke PHP. Lalu kita klik save. Nah, oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita membuat codingan. Untuk mengawali, seperti biasa kita masukkan script kode PHP-nya, yaitu ini PHP. Lalu kita enter. Nah, untuk membuat koneksi ini, yaitu script selanjutnya yang harus dimasukkan yaitu string koneksi sama dengan MySQL di underscore connect. Terus ini kita masukkan localhost, selanjutnya root, selanjutnya ini password kita kosongkan, koma, selanjutnya nama database-nya yaitu biodata mahasiswa underscore mahasiswa. Oke, lalu kita enter kembali. Sini kita ketikkan cek connection, lalu kita enter. Di sini kita masukkan if dalam kurung MySQL underscore connect underscore no. Oke, yang selanjutnya di sini kita masukkan tanda kurung kuriwel, kita enter. Sini kita ketikkan echo kutip 2 koneksi database gagal, kita ketikkan di sini koneksi database gagal. Di sini kita masukkan kutip 2, klik 2. Lalu di sini kita tambahkan titik MySQL underscore connect underscore error. Dua. Di sini kita tambahkan titik koma. Ini error, sorry. Oke. Lalu selanjutnya sini kita enter dan tambahkan penutup dari PHP. Oke, ini kita save terlebih dahulu. Coba kita cek di localhost apakah sudah benar atau belum. Tambah di sini. Perhatikan localhost / latihan 9. Kita lihat dulu nempelnya. Latihan 9 koneksi PHP. Latihan 9 / koneksi PHP .php. Nah, di sini hasilnya blank. Jika hasilnya blank, bahwa hasilnya benar, tetapi jika salah, nanti hasilnya akan berbeda. Contohnya seperti ini. Jika di sini kita ubah menjadi biodata saja, kalau kita refresh, nah maka hasilnya akan seperti ini. Koneksi database gagal. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Biodata
underscore mahasiswa. Sip. Coba kita cek lagi. Ini udah benar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat script yang kedua, yaitu mengenai indeks. Nah, di sini kita masuk ke file baru ini. Kita save terlebih dahulu. Kita save di local disk C, htdocs, dan htn9. Ini file name-nya kita ubah menjadi index.php. Save as tipenya kita ubah ke PHP. Lalu kita save. Oke, di indeks ini kita akan membuat yaitu script mengenai yang berhubungan dengan database-nya. Untuk mengawali kita ketikkan HTML terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini kita ketikkan head. Script head. Kita enter terlebih dahulu. Oke. Lalu sini kita ketikkan title. Kita sebagai judul. Kita ketikkan titelnya data mahasiswa. Oke. Lalu kita akan membuat isinya. Untuk membuat isi, kita ketikkan tag body. Oke, ini. Lalu kita akan membuat tabel, yaitu dengan mengetikkan tag table. Sini kita ketikkan aligen. Sama dengan center. Aligen. Aligen. Sini kita tambahkan sama dengan spasi. Lalu kita di sini ketikkan kutip 2 center, tambahkan center. Oke. Lalu kita enter. Ini kita ketikkan center juga. Center. Lalu label. Lalu di sini kita ketikkan B. Selanjutnya biodata mahasiswa. Di sini B kembali. Lalu di sini label kembali. Dan di sini kita ketikkan center kembali. Lalu di sini kita tambahkan tag HN. Lalu kita enter. Di sini kita ketikkan form, tag form. Oke. Di sini kita tambahkan metode. Metodenya kita ketikkan post. Actionnya kita ketikkan proses PHP underscore PHP. Oke. Lalu kita enter di sini. Kembali. Nah, di sini kita masukkan tag tr.
Oke, ini selanjutnya kita enter. Di sini kita ketikkan tag td. td. Oke, dalam td ini kita ketikkan name. Lalu kita masukkan kembali tag td. Ini kita tambahkan titik 2. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan tag td kembali. Kita hapus ininya. Ini kita ketikkan tag input. Oke. Input. Oke, ini tipenya teks. Karena kita tambahkan di sini ID. Dalam ID ini kita masukkan kutip 2. Nah, dalam kutip 2 ini kita sesuaikan pada database-nya. Database yang ada pada ini. Name, nama mahasiswa, fakultas, dan prodi. Jadi di sini kita ketikkan name. Selanjutnya di sini kita tambahkan name. Nah, dalam name ini kita ketikkan name juga. Lalu penutup dari tag td. Oke. Kita enter. Sini kita ketikkan tr, tag tr. Oke, kita enter kembali. Kita ketikkan tag tr kembali. Oke, selanjutnya kita enter kembali. Kita copy ini supaya enak. Pastikan di sini. Oke. Nah, name ini kita ubah ke dulu. Kita copy juga ini. Supaya gampang. Nah. Oke. Supaya gampang, cara cepat ini. Lalu name ini kita ubah nama mahasiswa. Lalu ID ini kita ubah tipenya, kita ubah waktu. Lalu ID-nya kita ubah ke nama. Name-nya juga kita ubah ke nama. Nama underscore mahasiswa. Name juga ini kita ubah ke nama underscore mahasiswa. Oke. Selanjutnya ini kita ubah ke fakultas. ID-nya ini kita ubah ke fakultas juga. Dan name-nya ini kita ubah juga ke fakultas. Terakhir ini prodi. Sorry, harusnya ini huruf kapital aja. Kita hapus dulu. Fakultas. Oke. Dan terakhir ini prodi.
teksnya kita biarin teks tipenya, ID-nya ini kita ubah ke prodi. Oke, name-nya juga kita ubah ke prodi. Oke. Sebentar dulu. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar ini scriptnya. Kita hapus saja. Oke. Ini juga kita hapus. Oke. Lalu ini juga kita hapus. Oke. Lalu kita save. Dan kita cek di local host apakah sudah benar atau belum. Kita ketikkan localhost index.php. Sorry, apakah sudah simpan atau belum ininya? Kita simpan terlebih dahulu. Kembali ke browser, enter. Hasilnya no found. Ini ada yang salah. Baik, ternyata tadi ada kesalahan pengecekan pada pengetikan localhost-nya, tidak ada latihan 9-nya, dan ini setelah ditambahkan latihan 9, hasilnya seperti ini. Tapi ada yang kurang scriptnya, yaitu mengenai simpan dan hapusnya. Kita lanjutkan kembali penambahan scriptnya. Pada TR ini kita enter, lalu kita tambahkan tag td, dan di sini juga kita tambahkan tag td lagi. Oke, ada dua ini. Lalu kita enter. Sorry. Oke. Lalu di sini kita enter. Kita tambahkan tag td lagi. Td. Lalu di sini kita ketikkan tag input. Tipenya kita ganti submit. Lalu di sini kita tambahkan name sama dengan kutip 2. Nah, dalam kutip 2 tersebut kita tambahkan submit juga. Lalu di sini kita tambahkan value sama dengan, nah dalam value ini kita ketikkan simpan. Oke. Lalu kita enter. Di sini kita ketikkan tag input. Oke. Tipenya kita ganti ke reset atau reset. Lalu selanjutnya kita tambahkan name di sini. Nah, dalam name ini kita ketikkan reset juga. Lalu selanjutnya kita tambahkan value di sini. Dalam value ini kita ketikkan hapus. Oke. Lalu di sini kita tambahkan tag tr. Oke.
Coba kita cek, ini kita save terlebih dahulu. Kita refresh ini. Oke. Ini ada Alligin Center, berarti ada yang salah ini. Kita cek kembali. Kita hapus ini. Oh, ternyata ininya salah. Jangan pakai penutup. Alligin Center. Baru kita tutup. Oke. Center ini kita tambahkan kutip 2. Oke. Kalau kita save, kalau kita refresh ini, apakah sudah benar atau belum? Nah, sini akan seperti ini, ternyata sudah benar. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai script ketiga, yaitu untuk tahap selanjutnya dari ini. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita membuat script yang ketiga, yaitu mengenai proses. Nah, metode ini yaitu mengarahkan ke proses PHP. Kita akan membuat prosesnya, yaitu untuk actionnya. Sini kita masuk ke file baru, kita simpan terlebih dahulu. Simpan di local disk C, htdocs latihan 9. Nah, kita ubah nama filenya proses.php. Save as tipenya kita ubah ke PHP seperti biasa. Oke, kita save. Oke, untuk awalan kita biasa, yaitu tuliskan atau ketikkan tag PHP. Ini, lalu kita enter. Di sini kita include. Oke, kita lanjutkan. Include ini yaitu berfungsi untuk memasukkan antara salah satu dari tag ini, koneksi PHP. Selanjutnya kita ketikkan koneksi PHP. Oke. Klik koma, jangan lupa kita enter. Di sini string name kita ketikkan sama dengan string post. Ini. Lalu kita ketikkan tanda kurung. Sini kita ketikkan name. Jangan lupa di sini juga tambahkan titik koma. Untuk mempercepat kita ketik alt shift bawah, alt shift bawah, alt shift bawah. Oke. Sini string name-nya kita ubah ke nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa. Nah, dalam tanda kurungnya ini juga name-nya kita ubah menjadi nama underscore mahasiswa. Selanjutnya, garis yang ke-6 ini kita juga ubah menjadi fakultas. Ininya kita ubah menjadi fakultas. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, baris ke-7 ini kita ubah name ini menjadi prodi. Ini juga kita ubah ke prodi. Oke, lalu kita enter. Sini kita ketikkan mysql underscore query. String koneksi. Oke, koma. Sini tambahkan titik 2. Insert into tb underscore mahasiswa. Nah, jadi penjelasan ini, tag ini yaitu dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa yang ada pada database yang telah dibuat tadi. Selanjutnya di sini kita
hapus kutip duanya, lalu di sini mesh tambahkan. Oke. String name di sini kita tambahkan string name koma, lalu string mahasiswa, string nama underscore mahasiswa, ini koma, lalu fakultas, sini tambahan string fakultas, lalu yang terakhir sini kita masukkan string Pauli. Oke. Sini kita ketikkan tutup kurung. Oke, ya. Kutip 2 dan tutup kurung kembali. Jangan lupa tambahkan titik koma. Kita enter. Selanjutnya kita ketikkan header. 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 Salah. Oh, ternyata kehapus. String Prodi. Kurung. Kutip 2, kurung kembali, dan titik koma. Kita enter. Sini kita masukkan header. Lalu sini kita tambahkan location, kutip 2, location, index.php. Oke. Ini jangan lupa kita tambahkan titik koma, dan terakhir kita masukkan tag penutup dari PHP. Oke, ini lalu kita save. Coba kita cek di ininya, kita masukkan terlebih dahulu. Name-nya misal 1941622. Ini aja. Nama mahasiswanya M. Haris. Adila. Fakultasnya FTIK. Prodinya teknik industri. Coba kita simpan. Ternyata ada yang salah di script prosesnya ini. Kita save lebih dahulu ya. Coba kita kembali. Name-nya 19 M. Haris Fadila. Fakultasnya FTIK. Dan prodinya teknik industri. Coba ketikkan kembali. Ternyata masih ada yang salah. Baik, untuk selanjutnya ini sudah ya. Ternyata tadi ada kesalahan mengenai script pada indeks PHP-nya. Di sini pada proses PHP ternyata tadi salah penulisan, harusnya titik, yaitu tadi garis bawah atau underscore, harusnya pakai titik ini. Selanjutnya kita masuk ke browser, kita cek di sini, kita masukkan misal name-nya 194128, namanya Mail, misal fakultasnya FTIK, dan prodinya teknik industri. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke database, apakah sudah tersimpan atau belum. Insert. Kita lihat di browse. Nah, di sini sudah ada nama Mail. Nah, jadi seperti itu mengenai pembuatan aplikasi create dan read pada database dengan menggunakan XMPP. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.